Perkenalkan, nama saya Ahmad Pri Haryadi Gaib, NIM 21742011057, kelas A121 Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga semua kewenangan adalah dimiliki oleh rakyat. Negara Indonesia yang besar dan luas dari segi geografis, serta terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan laut, akan tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi secara terpusat. Oleh karena itu, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur pemerintahan daerah sebagai konsekuensi yuridis konstitusional, maka dibentuklah pemerintahan daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi syarat bisa dikatakan sebuah negara haruslah mempunyai, yaitu yang pertama, adanya wilayah, kedua, adanya rakyat, ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat. Di negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang disentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Desentralisasi pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah seperti pajak, retribusi daerah, dan lain-lain pemberian. Konsep negara Indonesia seperti dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelaksanaan otonomi memiliki prinsip demokrasi, otonomi luas dan kewenangan yang luas, keadilan pembagian kekuasaan, pengaturan kewenangan, dan penghormatan atas hak-hak asli. Dengan demikian merupakan salah satu dari asas-asas penyelenggaraan pemerintah negara yang menekankan adanya pemberian kewenangan oleh negara kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan wewenang dari kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Kepala daerah merupakan kepala pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi yang merupakan wewenang kepala daerah untuk menyerapkan aspirasi masyarakat, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kepala daerah menyelenggarakan wewenang sebagai pemimpin daerah terhadap pemerintah daerah, memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan 1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD. 4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda dan perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. 5. Mewakili daerahnya dari dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah. 7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan demokratis dengan menggunakan prinsip desentralisasi, maka kepala daerah otonom bukan perpanjangan pemerintah pusat, tetapi menjadi pemimpin rakyat di daerah yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan peran serta partisipasi rakyat secara aktif. Pemerintahan daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, berdasarkan hukum yang partisipasi rakyat, pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, yakni dengan mempertanggungjawabkan segala kegiatan tindakan pemerintah kepala rakyat di daerah. Transparansi diartikan pemerintahan daerah dapat secara terbuka bagi rakyat dalam memperoleh informasi dari setiap kegiatan tindakan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan hukum yang diartikan penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati yang didasarkan kepada akal sehat dan pengalaman serta partisipasi dimaksudkan yaitu menerima masukan atau pertimbangan dari rakyat di daerah yang bersangkutan. C. Rumusan masalah. Apakah wewenang wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah telah selesai dengan kaidah atau norma-norma berlandaskan asas otonomi daerah? D. Tujuan manfaat penelitian. 1. Tujuan penelitian untuk mengetahui wewenang wali kota dalam menyelenggarakan kepemimpinan berdasarkan asas otonomi daerah di kota. 3. Manfaat penelitian untuk menambah ilmu pengetahuan tentang wewenang kepala daerah dalam menyelenggarakan kepemimpinan berdasarkan asas otonomi daerah di kota. Metode penelitian, lokasi penelitian ini adalah penelitian lapangan, field research, yang mengambil lokasi di kota. Alasan penulisan menjadikan lokasi ini karena penulis mengerti lembaga ini merupakan lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana di sini penulis menemukan masalah di kota, menyangkut tentang wewenang dan tugas wali kota. Metode penulisan deskriptif yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa. Bab 5 penutup. Terima kasih. Dan untuk teman-teman, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Hukum.